Sedangkan pada bagian nyanyian penutup sebentar, kita akan nyanyikan rohani Kidung Jemaat 336. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Kita berdoa. Ketika kami sebagai umat Tuhan, tapi juga sebagai bangsa, kami hendak bersuka cita dan bersyukur karena 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu Bapa di sorga, kami mohon pertolongan-Mu, Allah dalam Kristus Yesus yang adalah firman. Berilah kami Roh Kudus, memampukan kami mengerti akan firman. Kami akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan berita ini, tapi juga jemaat-Mu yang akan mendengar, supaya di dalamnya kami benar-benar mengerti dan mau melakukan firman. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian pembacaan Alkitab terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5 yang menjadi perenungan kita dengan tema memberi dengan kemurahan hati sebagai bentuk kebersamaan. Demikianlah firman Tuhan, pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Yang kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia, seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, janganlah mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah bagian pembacaan yang pertama, dan bagian pembacaan yang kedua yaitu dari 2 Korintus pasal 3 ayat 3, 2 Korintus pasal 3 ayat 17, kita akan membaca secara bersama-sama. Dua Korintus pasal 3 ayat 17. Kalau kita sudah mendapatinya, marilah kita membaca bersama-sama. Kita membaca bersama-sama. Kita mulai. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sampai disitulah bagian pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Hari ini kita boleh bersyukur karena Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, kita sebagai orang Kristen, kita sedang beribadah.
Karena itu saya coba untuk melihat dari dua bagian pembacaan tadi, yaitu 2 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan 5 dan 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17 yang telah kita baca secara bersama-sama itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari Korintus 9 ayat 1 sampai dengan 5 itu tentang memberi dengan kemurahan hati sebagai wujud kebersamaan dalam tema ini. Tetapi juga dalam 2 Korintus 3 ayat 17, Rasul Paulus berbicara tentang sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemurahan hati dan kemerdekaan sejati ada dua kata, dua hal yang penting sekali untuk baik kita sebagai orang Kristen, tetapi juga sebagai warga dan masyarakat di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua, bahwa sebenarnya jikalau Papua ini maju dengan persatuan dan bukan dengan politik yang memecah belah, hari ini adalah semua orang was-was. Kita sebagai warga masyarakat, kita telah berpartisipasi di dalam hal itu. Tapi juga sebagai bangsa Indonesia sedang merayakan hari ulang tahun ke-80 tahun di saat waktunya kita sedang beribadah. Di dalam bagian pembacaan kita tadi yang kedua, di ayat 17, tentang kebebasan di dalam perjanjian baru, Paulus katakan sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan adalah roh dari konteks Keluaran 34 ayat, pasal 34 ayat 34. Hal ini di bawah dibicarakan kembali oleh Paulus. Sebab kita melihat bahwa ketika Paulus mengatakan Tuhan adalah roh, ia memasukkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Sama seperti Yesus dan Bapa adalah Tuhan. Karena itu dikatakan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita percaya bahwa kita percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Pemikiran Paulus seperti ini, ketika Musa masuk ke hadirat Allah, ia memiliki kemerdekaan untuk membuka tabir itu. Di dalam Keluaran 34 ayat 34. Kehadiran Tuhan memberinya kemerdekaan ini, kebebasan untuk datang ke hadapan. Kita semua memiliki Roh Kudus dalam diri kita yang adalah Tuhan itu sendiri. Kita hidup di dalam hadirat Tuhan Allah karena Roh itu diberikan kepada kita di bawah perjanjian baru. Jadi sama seperti Musa memiliki kemerdekaan untuk berhubungan dengan Allah tanpa tabir di hadirat Tuhan, demikian pula kita memiliki kemerdekaan karena kehadiran Roh Kudus, tiap-tiap orang dapat datang ke hadapan Allah. Itu kemerdekaan yang diberikan di dalam perjanjian baru oleh Roh Kudus. Kemerdekaan memberikan kebebasan, dan Paulus benar-benar memikirkan kebebasan ini karena itu di dalam 2 Korintus 3 12 juga digunakan kata keberanian di dalam berbicara. Keberanian adalah kata yang berkaitan dengan kebebasan dan kemerdekaan. Karena karya Roh Kudus yang agung di dalam kita melalui perjanjian baru, kita memiliki hubungan yang benar dan berani dan terbebaskan dengan Allah, karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kata merdeka itu sendiri secara umum diartikan bahwa kita sebagai bangsa dan negara Indonesia itu bebas dari penjajahan dan perbudakan. Sedangkan berbicara dari arti kata merdeka itu sesungguhnya dapat kita jawab melalui pertanyaan-pertanyaan mengapa masih banyak rakyat yang hidupnya berkekurangan. Mengapa harga kebutuhan kita atau kebutuhan pokok semakin naik? Kenapa harga barang mahal? Bahkan mungkin masih banyak pertanyaan lagi, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa kita sudah merdeka secara harafiah itu. Sebab di mana
ada keadilan sosial bagi semua orang yang hidup di dalam negara ini. Mengapa keadilan, kebenaran, dan kejujuran sulit untuk ditegakkan? Mengapa masih banyak ada intimidasi dan perbedaan mayoritas-minoritas? Di luar Papua sangat kentara sekali. Maka kita akan bertanya, apa itu arti kemerdekaan bagi kita? Jawabnya, sebagai orang Kristen, ketika roh Tuhan Allah ada di tengah-tengah bangsa ini, maka ada kemerdekaan sejati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari berita firman ini, apa yang akan kita lakukan sebagai gereja untuk mengisi kemerdekaan dalam kehidupan kekristenan kita menurut bagian untuk mengirimkan bantuan kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, karena itu diterjemahkan bagaimana melayani itu adalah bagian dari diakonia itu sendiri. Adalah kata yang sama diterjemahkan sebagai bantuan dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 29. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Paulus katakan tidak perlu bagi saya untuk menulis surat ini kepada Anda, kepada kamu, karena saya tahu kesediaan kamu. Intinya adalah bahwa Paulus bahkan tidak perlu menulis ini mengingatkan jemaat tentang mengumpulkan dana, karena jemaat sudah siap untuk dan bersedia untuk memberi. Tentu saja Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika orang-orang Kristen di Korintus benar-benar siap dan bersedia, seperti yang tampaknya ditunjukkan Paulus, ia sebenarnya tidak perlu menulis sama sekali surat ini. Kata-kata Rasul Paulus ini bagaimana dengan pengalaman kita di dalam gospel pelayanan. Saya pikir jemaat ini, kita dalam hal saling memberi dan saling menopang satu pekerjaan, kita sangat antusias. Dan itu adalah semangat. Di ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima itu tentang Paulus mengutus Titus dan yang lainnya untuk mengambil sumbangan itu. Paulus katakan, namun aku telah mengutus saudara-saudara. Paulus kembali memberikan sedikit sindiran, seolah-olah ia berkata, kalian semua begitu siap dan rela memberi, sehingga aku yakin kalian akan membawakan sumbangan itu kepadaku. Bagaimanapun aku akan mengutus saudara-saudara untuk mengambilnya. Lagi pula aku tidak ingin semua kemegahanku tentang kalian menjadi sia-sia, karena Rasul Paulus sangat memuji mereka di Korintus. Karena pada provinsi Akhaya, ibu kotanya adalah Korintus, kota yang begitu besar, yang penuh dengan berbagai macam hal. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, supaya jangan sampai ada orang Makedonia yang datang bersamaku dan mendapati kamu tidak siap. Oleh karena itu Paulus mengatakan bahwa sumbangan itu telah siap sebagai bentuk kemurahan hati dan bukan sebagai kewajiban yang terpaksa. Karena itu setiap kali kita memberi persembahan, kadang-kadang ada ayat firman, janganlah memberi dengan terpaksa, tapi dengan kerelaan hati. Jadi memberi adalah bentuk kemurahan hati. Paulus ingin agar seluruh urusan pengumpulan sumbangan tersedia sebelum ia tiba, sehingga tidak ada sedikit pun unsur manipulasi di dalam penerimaan sumbangan itu.
Paulus sangat menekankan bahwa memberi haruslah berupa kemurahan hati, bukan kewajiban yang terpaksa. Bukan kewajiban yang terpaksa karena Allah sendiri tidak pernah memberi dengan terpaksa dan bermurah hati kepada kita. Tapi Allah memberi dengan segala sesuatu. Dengan kebebasan Ia memberi. Allah tidak pernah terpaksa memberi kepada kita. Tapi Ia memberi sesuai dengan kasih dan anugerahnya bagi mereka yang percaya kepada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bermurah hati dalam konsep Alkitab tentang kata tersebut lebih berkaitan dengan sikap di dalam memberi, bukan kepada jumlah. Bermurah hati bukan tentang jumlah, tetapi tentang hati kita. Apakah kita rela memberi dengan bermurah hati? Karena itu ketika Tuhan memberikan anugerah, Dia tidak akan ragu untuk membuka. Kalau orang memberikan kadang tutup, harus membuka tangan. Tapi saya mau katakan Tuhan tidak pernah melipat jari kelingkingnya. Jari kelingking Tuhan itu membuka. Kadang kita memberi, kadang kita cuma pegang. Artinya Tuhan memberi dengan segala kemurahan hati. Itulah sumber anugerah, dan itu selalu tercurah kepada kita tanpa terbatas dari surga. Maka di dalam kemerdekaan yang dianugerahkan dengan kehadiran Roh Allah, Roh Kudus dalam diri setiap kita, kita bebas, merdeka. Bukan saja dari dosa, tapi bebas menggunakan anugerah keselamatan itu untuk bermurah hati di dalam pekerjaan Tuhan. Ini tentang sikap kita dan bukan tentang jumlah dari pemberian kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita semua dibebaskan dan dimerdekakan dalam Kristus untuk bebas melalui semua bentuk persembahan tanpa paksaan. Tiap orang bebas memberi persembahan. Mau persembahan persepuluhan, tapi itu sesuai dengan hitungan 1/10. Kapan engkau mau beri persembahan syukur, persembahan apa saja, engkau bebas memberi itu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui bentuk persembahan tanpa paksaan adalah bentuk dari kemurahan hati, karena Tuhan melihat hati kita, karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itulah kemerdekaan sehingga kita tidak pernah dengan terpaksa memberi, tetapi kita memberi dengan murah hati. Iyo, terima kasih. Itu khotbah singkat. Tuhan memberkati kita. Pakailah kemerdekaan di usia 80 tahun Dirgahayu Republik Indonesia sebagai bangsa. Kita juga bebas. Bebas di dalam jemaat untuk melakukan hal-hal yang baik dan bukan bebas untuk melakukan dosa, ketidakadilan, dan ketidakjujuran dalam hidup. Tuhan menyertai kita. Selamat memasuki hari ulang tahun ke-80. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita. Amin.